duduk Pak. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak. Nama saya Ijin Kusmulia, saya ahli gizi di sini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Santo. Bapak Santo. Sebelumnya Bapak pernah melaksanakan konseling Pak? Belum, ini baru pertama kali. Oh, baru pertama. Jadi saya jelaskan sedikit terlebih dahulu ya Pak, tujuan dari konseling ini supaya kita menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi. Silakan Bapak terbuka, bicarakan semuanya ya Pak. Jangan ada yang ditutup-tutupi, kalau bisa anggap saja kayak teman sendiri seperti itu Pak. Usianya berapa tahun Pak? 65 tahun. 65 tahun. Sebelumnya sudah ditimbang berat badan tinggi badannya belum Pak? Belum. Yang terakhir ditimbang kapan Pak? Udah beberapa bulan yang lalu, udah lama. Udah lama ya Pak. Ditimbang dulu ya Pak sekarang berat badan sama tinggi badannya. Ya. Kakinya nempel ya Pak. Menurut dah. Maaf ya Pak. 156 ya Pak. Udah berat badannya. Ke depan. Sebelumnya ada HP atau barang-barang nggak Pak? Jam. Oh, jaketnya dibuka aja Pak. Ya. Pak. Ke depan ya Pak. Nah. 2. Ya Pak. Saya akan menghitung dulu supaya mengetahui status gizi Bapak ya Pak. Sebentar, ini ada leaflet. Barangkali Bapak mau baca-baca. Diperoleh hasil dari berat badan tinggi badan Bapak termasuk kategori normal Pak. Karena normalnya kan berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT 18,5 sampai 25 menurut Departemen Kesehatan tahun 2003. Nah, Bapak 21,3. Jadi dalam kategori normal seperti itu Pak. Bapak sebelumnya sudah mengecek ke laboratorium belum Pak? Atau mungkin ada hasilnya dibawa? Oh iya, saya lihat ya Pak. Hasil pemeriksaan labnya gula darah sewaktunya tinggi Pak, 680. Normalnya kurang dari 140. Kalau tekanan darahnya sudah pernah dicek belum Pak? Ya. Oh, berapa Pak? 170 per 90. Untuk tekanan darah juga tinggi ya Pak, seharusnya 120 per 80. Yang Bapak rasakan sekarang seperti apa Pak? Kaki kram. Ya. Susah bergerak. Terus udah 3 hari yang lalu demam. Ya. Udah minum obat, udah sembuh cuma demam lagi. Oh, demam lagi Pak. 8 tahun yang lalu udah didiagnosa sama dokter. Terus ya. Kena penyakit diabetes. Oh, diabetes ya Pak. Bapak kalau asupannya sehari biasa berapa kali Pak? Asupan makan kayak nasi gitu Pak, makan beratnya? 3 kali. Oh, 3 kali ya Pak. Kalau selingannya kayak ngemil gitu dalam sehari Pak, kira-kira? Paling sehari sekali. Kayak makan pulut ketan, terus makan ikan lah sehari ada 2-3 kali. 2-3 kali ya Pak. Kalau makanan lainnya Pak kayak sayuran atau buah-buahan gimana Pak dalam sehari biasanya Pak? Kalau sayuran mah sukanya yang ditumis doang. Yang ditumis apa Pak? Seperti apa gitu yang Bapak suka? Tumis kangkung. Oh, kangkung aja Pak. Iya. Kalau buahnya Pak? Buah mangga biasanya. Oh, mangga. Tadi kan saya sudah banyak bertanya ya sama Bapak. Nah, diperoleh 3 masalah gizi Pak. Yang pertama yaitu penurunan kebutuhan natrium berkaitan dengan perubahan fisiologis ditandai dengan hasil tekanan darah Bapak 170 per 90 ya Pak. Nah, untuk yang kedua gangguan utilisasi zat gizi berkaitan dengan gangguan fungsi pankreas ditandai dengan hasil laboratorium Bapak
600 dan gula darah sewaktunya 680 ya Pak. Nah untuk yang terakhir yaitu perilaku dan kepercayaan yang tidak mendukung terkait makanan dan zat gizi berkaitan dengan perilaku makan yang kurang tepat Pak. Ditandai dengan Bapak hanya mengkonsumsi selingan 1 kali ya Pak, itu juga pulut ketan. Nah untuk dan sayuran hanya tumis kangkung, untuk buahnya mangga ya Pak. Nah Pak, di sini saya akan memberikan jenis dietnya, yaitu diet diabetes mellitus dan diet rendah garam 2. Tujuannya supaya memberikan asupan makanan sesuai kebutuhan Bapak dan juga mempertahankan berat badan supaya normal. Yang ketiga mencapai gula darah yang normal Pak. Yang terakhir supaya tekanan darah Bapak normal, seperti itu Pak. Untuk prinsip dan syarat dietnya, penggunaan gula murni sebaiknya dikurangi ya Pak, atau mungkin dihilangkan saja. Bisa digunakan dengan gula alternatif seperti diabetasol. Namun juga diabetasol jangan terlalu banyak ya Pak, tetap dibatasi. Tapi lebih baik gula dihilangkan dan diganti dengan diabetasol dengan jumlah yang dibatasi, seperti itu Pak. Untuk asupan garamnya juga dikurangi Pak, hanya 600 sampai 800 mg saja, seperti itu. Nah, dari hasil perhitungan menurut rumus Perkeni didapatkan kalori Bapak 1716 Pak. Untuk karbohidratnya 278, untuk proteinnya 64, untuk lemaknya 38 gram. Tambahannya Pak, untuk asupan seratnya juga diperhatikan ya Pak. Dalam sehari harusnya Bapak mengkonsumsi serat dari sayur-sayuran atau buah-buahan itu 25 gram satu harinya, seperti itu Pak. Nah, diet diabetes mellitus juga harus memperhatikan 3J, jenis, jumlah, dan jam. Sehari dianjurkan Bapak makan utama 3 kali dan selingannya 3 kali, seperti itu Pak. Dan juga jumlahnya diperhatikan ya Pak, dari 1700 kalori itu dibagi-bagi, tidak satu kali makan langsung 1700 ya Pak. Ini saya sudah membuat contoh menunya. Nah ini ada contoh menu sehari ya Pak. Ada nasi, kemudian ada sayur sop, ada buah potong, ada susu juga ya Pak. Nah untuk susunya juga bisa diganti sama susu yang khusus untuk penyakit diabetes, seperti itu Pak. Ini untuk sayurannya, barangkali Bapak tidak suka buncis, bisa diganti dengan sayuran lain seperti kangkung. Namun diperhatikan juga ya Pak, jangan mengkonsumsi sayuran yang mengandung gas seperti kol, seperti itu ya Pak. Buah-buahan juga sebaiknya jangan mengkonsumsi buah yang mengandung gas, karena akan membuat perut jadi kembung, seperti itu Pak. Jadi yang dianjurkan seperti pepaya, melon, nah seperti itu boleh Pak. Untuk beras juga sebaiknya yang lebih baik itu beras merah. Ya, ini Pak barangkali. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia untuk menerapkan diet diabetes mellitus ini? Ya, sedia. Insya Allah ya Pak, kita bareng-bareng aja. Atau barangkali ada yang mau Bapak tanyain pada diet ini, prinsip syarat dietnya, nanti bisa kesini lagi, seperti itu, ditanyain langsung ya Pak. Nah dari menu yang tadi saya sudah kasih apa yang itu, nah ada juga makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Dari sumber karbohidrat yang dianjurkan karbohidrat kompleks seperti mie, kentang, singkong, ubi yang bisa menahan laparnya lebih lama, seperti itu. Yang tidak dianjurkannya seperti gula pasir, sirup, kue-kue manis, dodol yang manis-manis sebaiknya dihentikan ya Pak, tidak dianjurkan. Nah untuk proteinnya sebaiknya mengkonsumsi protein yang rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit,
itu juga yang lebih baik dimasaknya direbus atau dikukus. Yang tidak dianjurkan makanan yang banyak lemak seperti fast food seperti itu ya Pak, goreng-gorengan. Karena dari hasil tekanan darah Bapak tadi tinggi ya Pak, 170/90. Nah, sebaiknya Bapak tidak dianjurkan mengkonsumsi makanan seperti asin, makanan yang asin-asin seperti itu. Sebaiknya dihindari ya Pak. Boleh mengkonsumsi natrium atau garam tetapi hanya 600-800 mg, hanya sedikit seperti itu Pak. Tadi kan sudah banyak berdiskusi ya Pak, berbincang mengenai dietnya, mengenai dianjurkan dan tidak. Sepemahaman Bapak yang Bapak tangkap seperti apa? Barangkali saya ada yang kurang dalam penyampaian ataupun salah dalam penyampaian, supaya bisa dikoreksi. Yang Bapak tangkap seperti apa? Yang saya tangkap tuh dari tadi, saya harus menerapkan diet diabetes mellitus Iya. untuk mengurangi makanan kayak gula yang bermanis-manis seperti kue, terus mengurangi makanan yang asin-asin seperti ikan asin dan semacamnya gitu lah. Iya. Nah, tidak lupa juga ya Pak tambahannya untuk selalu memperhatikan jenis, jumlah, dan jamnya. Dalam sehari 3 kali makan utama, 3 kali siang, dan direkomendasikan juga yang paling dianjurkan dalam pengolahan makanan yang lebih baik itu direbus, dikukus, dipanggang, dibakar seperti itu Pak. Tidak dianjurkan untuk terlalu banyak digoreng-goreng ya. Supaya saya bisa memonitoring Pak ya dari asupan Bapak, mungkin Bapak ada waktu untuk berkonsultasi lagi, kira-kira kapan Pak? Minggu depan paling. Oh iya, tidak apa-apa Pak, kalau Bapak lagi sibuk bisa juga lewat WA saya seperti itu. Tadi sudah ada di tempat itu ya, bisa dihubungi Pak. Silakan kapanpun Bapak mau nanya apapun, insya Allah saya jawab seperti itu Pak. Nah, untuk yang akan dimonitoring oleh saya nanti mungkin dari berat badan, tinggi badan Bapak ya Pak, status gizinya terutama. Nah, yang kedua dari asupannya, yang ketiga dari hasil laboratoriumnya supaya normal, dan tekanan darah juga seperti itu ya Pak. Gimana Bapak, ada yang ingin ditanyakan atau mungkin yang belum paham Pak? Nah, cukup. Oh iya, kalau sudah baik kalau gitu. Terima kasih banyak ya Pak, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga juga ilmunya bermanfaat. Ya. Makasih ya Neng. Oh iya Kak.